Di tengah keanekaragaman dunia ini, terdapat anak-anak yang memandang realitas dengan cara yang unik. Mereka adalah anak dengan autisme. Autisme atau Autism Spectrum Disorder bukanlah kata baru dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kata tersebut baru dikenal dan digunakan secara luas di Indonesia sejak 3 dekade terakhir. Bahkan, terkadang kata autis digunakan secara kurang benar dan tidak pada tempatnya, sehingga penggunaan kata ini mengundang sakit hati bagi keluarga individu autis. Autisme adalah sebuah permasalahan dalam cara kerja otak yang menyebabkan seseorang tidak mampu berkomunikasi atau membentuk hubungan secara normal. Perlu diingat, autisme bukanlah suatu penyakit, sehingga belum ada obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan gangguan yang ditimbulkan. Autisme akan menetap pada pemiliknya selama mereka hidup, tetapi karakteristiknya bisa diminimalisir dengan beberapa tindakan yang tepat. Autisme 4 kali lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Penyebab pasti pada autisme hingga kini tidak diketahui, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko autisme, yakni faktor genetik. Jika seorang anak memiliki saudara kandung dengan autisme, kemungkinan mereka juga mengembangkan kondisi tersebut lebih tinggi karena mereka berbagi variasi genetik yang sama. Yang kedua, kondisi genetik tertentu. Beberapa kondisi genetik seperti Down syndrome atau Fragile X juga dikaitkan dengan peningkatan risiko autisme. Kondisi ini mungkin mempengaruhi perkembangan otak. Yang ketiga, faktor usia orang tua. Anak-anak dari orang tua yang lebih tua memiliki resiko yang lebih tinggi untuk autisme. Ini mungkin terkait dengan mutasi genetik yang lebih mungkin terjadi pada sel sperma dan ovum seiring bertambahnya usia. Dan yang terakhir, berat lahir yang sangat rendah. Bayi yang lahir dengan berat badan sangat rendah lebih cenderung mengembangkan autisme. Ini mungkin terkait dengan komplikasi perkembangan yang terjadi pada bayi prematur. Karakteristik yang dimiliki oleh setiap anak autis amatlah berbeda-beda, bahkan dapat dinyatakan tidak ada yang terlihat spesifik. Secara umum, karakteristik anak autis terbagi menjadi 3 bagian, yakni kemampuan komunikasi. Anak dengan autisme cenderung kesulitan dalam berkomunikasi. Mereka sangat senang meniru, memiliki kesulitan dalam berbicara, pura-pura tidak mendengar, kadang berbicara namun tidak untuk berkomunikasi walaupun ada orang di sekitarnya. Gangguan perilaku. Anak dengan autisme cenderung lebih suka menyendiri atau lebih asik dengan dunianya. Mereka menghiraukan ketika ada orang yang mengajaknya berbicara, sering menunjukkan perilaku berulang seperti mengepakkan tangan atau berjalan jinjit. Mereka juga sangat terfokus pada rutinitas dan menjadi sangat terganggu jika rutinitas tersebut diubah. Gangguan interaksi sosial. Mayoritas anak dengan autisme seringkali kesulitan dalam berinteraksi sosial, cenderung menghindari kontak mata, kurang ekspresif, tidak merespons saat namanya dipanggil, dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Klasifikasi level autisme terbagi menjadi 3 tingkat, yang masing-masing menunjukkan jumlah dukungan yang dibutuhkan oleh seseorang dengan autisme. Level 1, membutuhkan dukungan. Penyandang autisme ringan tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, meskipun gejala yang timbul membuatnya sulit bersosialisasi. Penyandang autisme ringan kadang-kadang memiliki IQ yang lebih tinggi dari rata-rata dan dianggap cukup cerdas dalam bidang tertentu. Level 2, membutuhkan banyak dukungan. Dibandingkan dengan autisme level ringan,
Individu dengan autisme pada tingkat ini akan mengalami kesulitan yang lebih besar ketika berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, individu dengan autisme pada tingkat ini biasanya tidak menunjukkan kontak mata dan tidak dapat mengekspresikan emosinya melalui raut wajah atau intonasi suara layaknya orang lain. Level 3 membutuhkan dukungan yang sangat banyak. Autisme pada level ini sangat sulit untuk menjalani hidupnya secara mandiri, sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, perilaku repetitif yang dominan sehingga mengganggu fungsi sehari-hari, dan bersifat sangat sensitif terhadap stimulus sensorik yang berlebihan seperti suara keras atau cahaya terang. Memahami autisme adalah langkah pertama untuk memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dan kondisi ini. Dengan pengetahuan dan empati, kita dapat membantu mereka untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.